Oke, baik, selamat siang ya semuanya. Kita kembali lagi di kelas lab Admin 1 ya. Nah, di pertemuan kali ini kita udah masuk ke session 5 ya, atau pertemuan di minggu kelima. Di sini kita masih akan membahas seputar activity based costing ya teman-teman, masih ABC. Nah, di sini kita akan membahas dua problem lainnya yang jauh lebih complicated tentunya ya. Dan di sini kita ada membahas problem 6 dan juga problem 8. Oke, cuman sebelumnya saya mau informasiin dulu bahwa terdapat ralat di dalam soal ya teman-teman. Entah itu ralat atau tambahan, itu ada teman-teman ya untuk problem bahasan kali ini. Coba kita lihat dulu ralatnya itu apa. Untuk problem 6, mungkin ini bukan ralat tapi tambahan teman-teman ya. Tambahan untuk informasi di modul terkait dengan problem 6, yaitu unit yang diproduksi itu sebesar atau sama dengan unit yang terjual teman-teman. Karena saya lihat di sini informasinya kurang ya, kurang lengkap untuk berapa unit yang terjualnya itu nggak ada teman-teman, kalau nggak salah ya. Sebentar ya, oh yang nggak ada tuh unit yang diproduksi teman-teman. Makanya diasumsikan unit yang terjual itu sama dengan unit yang diproduksi. Nanti boleh ditambahin di modul teman-teman ya. Lalu untuk problem 8 itu ada ralat teman-teman ya. Sebentar. Problem 8 ada ralat di informasi nomor 4 ya. Nah, di sini dia bilang biaya untuk menyelesaikan ordering cost yang dikeluarkan oleh PT Floral itu memiliki total biaya kan 12 juta. Nah, mulai ralatnya dari sini teman-teman. Ya, order yang berkaitan dengan lavender sebanyak 5 kali. Ini bisa diganti ya, 4 kali menjadi 5 kali. Oke. Coba kita balik ke problem 6 kalau gitu ya teman-teman. Kalau udah ditambahin ralat ataupun tambahan informasinya, coba kita langsung mulai bahas ke problem 6-nya ya. Nah, seperti biasa di dalam pengerjaan ABC, saya itu lebih baik ya memulai dari mencari tahu dulu berapa informasi terkait unit yang diproduksi dan juga unit yang terjual. Oke, supaya nanti kita mudah ya mengambil angkanya teman-teman. Coba kita lihat di problem 6. Kita baca dulu soalnya. Di sini ada perusahaan namanya Milkland. Dia menjual minuman di dalam kemasan. Dia memproduksi ada 3 jenis minuman, ada summer, ada spring, dan juga ada winter ya. Oke. Lalu di sini kita lihat Milkland itu menetapkan keuntungan untuk masing-masing minuman sebesar 20%. Ya, semuanya sama 20% dari biaya produksinya ya. Oke. Lalu kita dikasih tahu ada direct material yang digunakan untuk membuat minuman ini teman-teman ya. Ada susu full cream, ada sirup, ada jelly. Beserta dengan kebutuhannya masing-masing produk itu berapa yang dibutuhkan. Beserta dengan harga belinya teman-teman ya. Oke. Lalu di sini coba kita lihat untuk membuat satu botol minuman summer, spring dan juga winter, dia membutuhkan waktu 45 menit, 50 menit dan juga 60 menit. Oke, lalu ada biaya tenaga kerjanya. Terus di sini juga kita dikasih tahu ada biaya overhead sebesar 40 juta untuk keseluruhan nih teman-teman ya, untuk total. Lalu di sini dia merincikan lagi biaya-biaya overhead untuk masing-masing aktivitas yang terjadi di dalam perusahaannya teman-teman ya. Ada aktivitas desain, ada aktivitas processing dan juga lain-lain. Oke, terus kita lihat di sini kita diminta untuk menghitung cost per unit jika dia menggunakan simple costing ya teman-teman. Nah, basis alokasinya menggunakan actual direct labor hour. Oke, lalu nomor 2 kita juga disuruh menghitung cost per unit jika menggunakan ABC, dan juga yang terakhir kita disuruh mencari profit ya atau gross profit jika menggunakan activity based costing. Oke, kurang lebih sama dengan yang minggu kemarin ya teman-teman. Oke, kita akan mulai saja dari berapa unit yang diproduksi dan juga berapa unit yang terjual. Coba kita cari informasi teman-teman ya. Nah, biasanya kalau di overview soal atau di pendahuluan soal nggak ada ya, untuk informasi ini kita bisa cari di bawah teman-teman ya, di data-data mengenai aktivitas kegiatan teman-teman. Biasanya dia terselip atau tersembunyi di situ teman-teman. Coba kita lihat
untuk biaya desain, cost drivernya menggunakan total jam mesin. Bukan. Untuk processing dia menggunakan cost drivernya adalah jam kerja mesin. Bukan. Biaya packaging dia menggunakan cost driver sejumlah produk yang terjual. Nih teman-teman, kata kuncinya di sini ada di informasi nomor 3 untuk mengetahui berapa unit yang terjual. Nah, maka dari itu kita sekarang udah tahu nih teman-teman, informasi yang unit yang terjual itu dari nomor 3. Oke, coba kita lihat untuk produk summer, dia bilang terjual sebanyak 2000 botol. Oke, coba kita bisa tulis ya teman-teman satu persatu. Summer 2000 botol. Terus untuk spring dia bilang terjual sebanyak 2500 botol ya. Oke. Dan untuk winter terjual 2800 botol. Nah, ingat untuk informasi tambahan tadi, kan kita tahu ya, untuk unit yang diproduksi itu sama dengan unit yang terjual. Maka dari itu, untuk unit yang diproduksi ini kita bisa sama dengankan teman-teman ya, dengan unit yang terjual. Oke. Nah, karena semuanya sama, kita tinggal ikutin aja teman-teman angkanya ya. Berarti summer 2000, spring 2500, dan juga winter sebanyak 2800. Oke. Nah, udah nih ya. Sekarang kita bisa coba kerjain untuk mencari cost per unit menggunakan simple costing ya teman-teman. Oke. Nah, untuk pertama-tama kita selalu mulai mencari dari direct material ya. Oke. Seperti biasa, untuk informasi mengenai direct material itu kita bisa lihat di sini ya, di tabel ini teman-teman. Coba kita lihat. Di sini informasi bahan bakunya ada 3. Coba kita tulis dulu satu persatu ya. Ada susu full cream, lalu ada sirup, dan juga ada jelly. Oke. Nah, sekarang kita bisa kerjain ya teman-teman. Kita kerjain susu full creamnya untuk produk summer berapa, untuk spring berapa, dan juga winter berapa ya. Kita cari tahu biayanya satu per satu. Oke, kita mulai dulu dari susu full creamnya untuk summer. Nah, untuk mengetahui berapa biaya yang kita keluarin, pertama-tama kita mulai dulu dari unit yang diproduksi. Seberapa banyak produk summer itu yang diproduksi oleh perusahaan pada periode ini, yaitu 2000 unit ya teman-teman, dari informasi yang di atas tadi udah kita cari. Oke, untuk summer dia produksi 2000 unit. Terus jangan lupa kita kali dengan kebutuhan susu full creamnya. Oke, kebutuhan susu full creamnya kita lihat ada di sini teman-teman. Satu unit untuk varian summer dia butuh susu full cream sebesar 250 ml. Nah, ini kita bisa kali aja ya. Oke, kalau udah, terus jangan lupa kita kalikan dengan harga belinya berapa duit teman-teman ya, susu full creamnya. Coba kita cari informasinya untuk cost. Nah, ini teman-teman ya. Dia beli dengan harga 30.000 per liter. Ya udah, kita bisa kali 30.000. Nah, ini kan masih per liter nih. Jangan lupa kita ubah ke mililiter biar apple to apple. Oke, berarti di sini 30.000-nya kita harus bagi dengan 1000. Oke, ingat ya teman-teman, 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Nah, udah ketemu ya untuk susu full cream sebesar 15 juta. Untuk varian yang produk yang kedua, kita nyarinya juga kurang lebih sama, tapi angkanya kita lihat lagi teman-teman ya. Dia memproduksi produk spring atau varian spring itu berapa banyak? Ada 2500 ya. Kita ambil dari atas angkanya. Nah, terus kita kali sama kebutuhannya berapa ya teman-teman. Untuk susu full creamnya spring ada 270 ya, 270 ml. Terus kita kali dengan harga belinya, yaitu 30.000 per liter. Nah, jangan lupa kita bagi 1000 karena masih per liter. Nah, kalau produk kedua udah, kita bisa lanjut ke produk ketiga. Kita mulai dulu dari unit yang diproduksi. Terus kita kali dengan kebutuhan susu full creamnya 300 ml. Jangan lupa juga kita kali dengan harganya,
yaitu 30.000, kita bagi dengan 1000 ml ya, supaya kita jadikan mililiter. Baik, untuk yang susu full cream sudah terisi semua teman-teman ya informasinya. Berikutnya kita akan coba cari untuk yang sirup. Nah, untuk yang sirup juga kurang lebih sama ya cara pengerjaannya. Pertama, kita mulai dari unit yang diproduksi. Untuk summer ada 2000 unit. Terus kita kali dengan kebutuhannya si sirup untuk summer, yaitu sebesar 18 ml. Oke. Terus jangan lupa kita kaliin lagi sama harganya, yaitu 40.000. Nah, lihat ya, ini harganya masih per liter. Kalau masih per liter, kita harus bagi dengan 1000 supaya jadi mililiter satuannya. Nah, udah ya. Untuk sirup udah ketemu. Next, kita akan cari untuk yang spring. Berarti caranya adalah unit yang diproduksi oleh spring, yaitu 2500 unit, kita kaliin dengan 20 ml ya. Kebutuhannya si spring. Terus kita kali dengan harganya lagi, yaitu 40.000. Jangan lupa kita bagi dengan 1000. Nah, udah ketemu ya. Next, kita lanjut untuk yang winter. Sama caranya, berarti 2800. Kita bisa kaliin dengan kebutuhannya sirup untuk si winter, yaitu 25 ml. Kita kali dengan harganya, 40.000, kita bagi 1000. Nah, udah ya ketemu ya. Untuk sirup udah ketemu semua. Berikutnya kita tinggal cari untuk yang jelly. Caranya juga sama. Kita mulai dari unit yang diproduksi. Untuk summer ada 2000 unit. Terus kita kali dengan kebutuhannya, yaitu 20 gram ya. Jangan lupa kita kali dengan harganya ya, 50.000 per kilogram. Nah, ini masih per kilogram nih. Jangan lupa kita ubah dulu menjadi gram ya. 1 kilo itu kan sama dengan 1000 gram ya. Berarti di sini kita harus bagi lagi dengan angka 1000. Nah, terdapat ya teman-teman angkanya. Untuk jelly 2 juta ya untuk produknya summer. Berikutnya coba kita cari kebutuhan jelly untuk produksinya spring. Kita mulai dulu dari unit yang diproduksi, kita kali dengan kebutuhannya jelly spring, yaitu 30 gram. Terus kita kali dengan cost-nya, yaitu 50.000. Jangan lupa kita bagi 1000. Nah, lanjut untuk yang winter, caranya juga sama. Kita mulai dari 2800 unit. Terus kita kali 40 gram dan kita kali dengan harganya, 50.000. Dibagi 1000 biar jadi gram. Oke. Nah, untuk direct material udah keisi semua teman-teman ya. Jangan lupa di dalam pengerjaannya, kalau harganya masih per liter atau masih per kilo, sedangkan di sini kebutuhannya dalam satuan lain, ini dikonversiin dulu ya, supaya apple to apple. Oke teman-teman, untuk direct material sudah keisi semua. Kita bisa lanjut mencari yang namanya direct labor. Oke. Untuk mencari biaya dari direct labor, kita juga mulai dari angka unit yang diproduksi. Oke. Untuk summer yaitu 2000 unit yang diproduksi. Terus kita lihat untuk memproduksi 1 unit summer itu butuh berapa lama. Nah, kita bisa lihat di sini di paragraf kedua. Ya. Untuk membuat 1 botol minuman summer ya, spring dan juga winter, pertama-tama kita fokus dulu ke summer, dia butuh 45 menit ya. Nah, berarti ini 2000 unit, kita bisa kali dengan angka 45 menit ya teman-teman. Oke, kita kali 45 menit. Terus kita lihat berapa biaya dari tenaga kerjanya teman-teman, atau rate upah tenaga kerja, yaitu adalah 30.000 per jam nih di sini informasinya. Nah, maka kita bisa kali dengan 30.000. Tapi jangan di enter dulu ya. Ini kan masih satuannya per jam. Sedangkan di sini tadi kita pakai basisnya per menit. Nah, ini kita mesti konversiin dulu ya teman-teman. Berarti 30.000-nya kita bagi dengan 60. Supaya kita bisa tahu rate per menitnya berapa. Oke. Nah, untuk direct labor-nya summer udah ketemu ya. Sebesar 45 juta. Kalau udah, kita lanjut ke produk kedua, spring.
Caranya sama, kita mulai dari 2.500 unit yang diproduksi, terus kita kali dengan kebutuhan satu unitnya itu butuh produksi berapa lama, yaitu 50 menit ya. Oke, kita kali 50, terus kalau udah dikali dengan 50, kita kali dengan upahnya, yaitu 30.000 per jam. Nah, jangan lupa kita bagi 60 supaya jadi menit. Nah, untuk produk ketiga juga sama, berarti 2.800 unit kita kali dengan 60 menit, terus kita kali dengan upahnya 30.000, dan kita bagi menjadi per menit juga ya, supaya apple to apple. Baik, untuk direct labor semuanya udah keisi ya, untuk produk yang summer, spring, dan juga winter. Nah, berarti kita bisa mencari komponen biaya yang ketiga ya, yaitu manufacturing overhead. Nah, pertama-tama kita perlu mengisi dulu tabel bantuan ya. Kalau saya dulu ngerjain tuh saya bikin dulu tabel bantuan, karena kita lihat dulu ya teman-teman, basis simple costingnya itu menggunakan apa. Di sini basis simple costingnya menggunakan actual direct labor hour. Ya udah, berarti kita cari berapa direct labor hour dari masing-masing produk. Oke, kita cari dulu ini teman-teman ya, DL hour-nya berapa. Oke, untuk produk summer berarti caranya itu kurang lebih sama ya, kayak ngerjain tadi, cara ngerjain direct labor, cuman jangan dikali sama harganya ya teman-teman. Jangan dikali sama harga biaya tenaga kerjanya, kita cukup kali antara unit yang diproduksi dengan lamanya menit yang kita butuhin teman-teman. Untuk summer kan dia butuh 45 menit setiap satu unitnya. Ya udah, kita kali dengan 45 menit, terus kita bagi dengan 60 supaya jadi basisnya per jam. Nah, udah ketemu nih. Berarti untuk produk summer dia butuh 1.500 jam ya untuk memproduksi sebanyak 2.000 unit. Oke. Untuk summer udah dapat ya angkanya. Kita bisa next ke produk spring ya. Untuk produk spring juga sama, dia akan memproduksi sebanyak 2.500 unit nih ya, yang di atas ini. Terus kita kali dengan kebutuhan waktu ya, waktu yang diperlukan yaitu 50 menit, jangan lupa dibagi 60. Oke. Nah, untuk winter juga sama teman-teman ya, yaitu kita lihat produksinya yaitu 2.800 unit, kita kali dengan 60 menit ya, kebutuhan produksinya 60 menit, jangan lupa dibagi 60. Nah, berarti kita udah ketemu semua ya angka-angka untuk direct labor hour untuk masing-masing produk. Berikutnya yang akan saya cari adalah berapa biaya manufacturing overhead yang dialokasikan teman-teman secara total ya. Berarti sini saya tulis saja total overhead. Terus coba kita lihat total overheadnya. Di sini dia bilang di kelanjutan kalimatnya, overhead yang terjadi adalah sebesar 40 juta. Ya udah, berarti sini total overheadnya kita bisa tulis 40 juta ya. Nah, di sini mungkin saya akan nambahin lagi ya teman-teman, satu angka yang akan kita cari yaitu simple rate ya. Berapa rate untuk kita basis mengalokasikan dari MOH ini teman-teman. Kalau kemarin kan saya langsung aja tuh ya pakai proporsi, cuman kalau sekarang saya mau cari pakai simple rate karena supaya lebih gampang aja teman-teman ya, dan lebih mudah dipahami seperti itu. Coba kita cari, berarti untuk simple rate nya kita tinggal membagi ya angka antara 40 juta ini dengan total jam dari semua produknya. Oke, coba kita operasikan. 40 juta kita bagi dengan semua total jam. 1.500 tambah 2.083 tambah 2.800 ya. Nah, ketemu nih teman-teman. Simple rate untuk kita gunakan dalam basis mengalokasikan overhead yaitu 6.266 rupiah per jam. Nah, ya udah, berarti kita tinggal isi ke kolom manufacturing overhead ini. Caranya berarti
karena kita udah nyari rate-nya, kita tinggal pakai angka ini 6.200, kita kali dengan kebutuhan jamnya teman-teman ya. Untuk si summer berapa, terus untuk yang spring juga kita cari ya teman-teman, simple rate kita kali dengan TL hour-nya spring. Terus juga untuk yang winter sama, simple rate kita kali dengan jam tenaga kerja langsungnya si winter. Nah, udah ketemu ya. Coba kita lihat. Biaya DM udah ketemu, biaya direct labor udah ketemu, MOH juga udah ketemu ya teman-teman. Berarti kita bisa cari total manufacturing cost-nya. Ya, biaya keseluruhan untuk proses produksi atau proses manufaktur. Ya udah, berarti kita bisa sum antara direct labor sampai ke manufacturing overhead. Nah, udah ketemu ya untuk summer 72.800 sekian. Nah, karena caranya sama, kita bisa ikutin aja, totalin dari atas sampai ke bawah. Coba kita lihat untuk produk spring ya, total biaya yang terjadi adalah 101 juta. Lalu untuk produk yang winter, di sini biayanya adalah 135 juta. Oke. Nah, coba kita lihat permintaan soalnya. Kita kan disuruh nyari ya cost per unitnya. Sedangkan ini masih biaya untuk keseluruhan teman-teman ya. Biaya untuk 2000 unit. Biaya untuk 2000 unit summer, untuk 2500 unit spring, dan winter juga sama ya untuk 2800 unit. Maka kita perlu bagi dulu ya. Kita bagi dengan unit yang diproduksi. Kita tinggal link aja angkanya ke atas. Terus kita bagi deh supaya ketemu cost per unit. Nah, udah ketemu nih teman-teman. Untuk produk summer yaitu 36.420. Untuk produk spring adalah 40.600, dan juga untuk produk winter itu adalah 48.266. Oke. Sampai sini simple costingnya udah selesai teman-teman ya. Kita tinggal cari untuk yang berikutnya, yaitu perhitungan biaya cost per unit untuk metode activity based costing. Oke. Nah, pertama-tama seperti biasa kita mulai dulu mencari direct material. Ini kita copy aja teman-teman ya, karena kan sama perhitungannya. Terus berikutnya kita cari direct labor, dan yang berikutnya kita cari manufacturing overhead. Oke. Nah, untuk perhitungan direct material dan direct labor, baik untuk simple costing dan juga activity based costing, ini nggak ada beda ya, sama-sama aja teman-teman angkanya. Maka teman-teman bisa copy ke sini ya, yang udah kita kerjain tadi di atas. Ingat ya, kalau perbedaan antara simple costing dan juga activity based costing, itu dia hanya beda di manufacturing overhead-nya aja teman-teman ya. Kalau di sini alokasinya cuma satu basis, kalau di ABC kita alokasinya pakai banyak basis teman-teman, sesuai dengan banyaknya aktivitas produksi yang terjadi, seperti itu. Oke, coba kita lihat lagi soalnya. Nah, untuk manufacturing overhead, pertama-tama kita listing dulu teman-teman ya, apa aja aktivitas produksi yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, yang pertama kita lihat ada aktivitas desain teman-teman. Nah, ini kita bisa tulis activity-nya namanya desain. Lalu yang kedua ada dia bilang processing. Oke, ada processing. Lalu berikutnya ada packaging, ada inspection, dan juga ada delivery. Nah, kalau nyampe sini teman-teman jangan langsung ngisi angkanya ya, karena lebih baik kita mencari tahu terlebih dahulu berapa MOH rate-nya untuk ABC costing ya, seperti yang minggu kemarin kita kerjakan. Kita mencari tahu dulu ABC rate-nya berapa. Oke. Nah, pertama-tama kita listing dulu aktivitasnya lagi. Nah, ini kita bisa tinggal link aja teman-teman ya, ada desain sampai delivery.
Nah, kalau kita listing, berikutnya kita cari tahu dulu biaya yang dialokasikan untuk masing-masing aktivitas itu berapa duit teman-teman ya. Coba kita lihat. Untuk biaya desain dia mau alokasiin sebesar 3.500.000. Oke, kita tulis dulu 3.500.000. Lalu untuk biaya processing dia bilang sebesar 2 kali biaya desain. Oke, berarti di sini 2 dikali dengan biaya desainnya, yaitu sebesar 7 juta. Lalu untuk packaging ada 12 juta. Terus di sini kita baca untuk inspeksinya 5 juta. Terus untuk delivery-nya berapa teman-teman? Untuk delivery nggak dikasih tahu ya berapa biaya yang dialokasikan. Nah, cuman kita bisa cari dengan cara mengurangi antara total MOH yang di sini. Kan dia mau alokasiin total MOH-nya dalam 40 juta. Maka untuk biaya delivery yang belum kita ketahui, kita tinggal kurangin aja teman-teman ya. Berarti kita kurangin antara 40 juta jangan semua biaya di atas yang udah kita cari. Oke, kita kurangin 3,5 juta, 7 juta, 12 juta, dan 5 juta. Nah, udah ketemu deh. Untuk delivery dia alokasiin sebesar 12.500.000 teman-teman ya. Oke, berikutnya kita lihat berapa ABC rate-nya untuk masing-masing aktivitas. Coba kita lihat dulu untuk biaya desain. Nah, di sini dia bilang cost driver-nya ya. Cost driver-nya menggunakan total jam mesin. Nah, untuk mencari ABC rate kita akan membagi antara alokasi cost yang di sini 3.500.000 kita bagiin dengan total cost driver-nya teman-teman. Ingat ya, kita bagi dengan total teman-teman. Nah, berarti kita akan membagi dengan 20 ditambah 25 ditambah dengan 35 teman-teman ya. Oke. Berarti di sini kita bagi dengan 20, kita tambah dengan 25. Terus kita tambah lagi dengan 35 jam. Nah, udah ketemu ya untuk ABC rate-nya bagian desain. Berikutnya kita juga sama, kita cari untuk bagian processing. Kita mulai dari 7 juta. Terus kita bagi dengan total cost driver processing. Nah, di sini dia bilang untuk bagian processing dia menggunakan cost driver-nya adalah jam kerja mesin dengan perbandingan yaitu 3:5:6. Ya udah, berarti kita bisa bagi dengan angka 3, terus kita tambahin 5 dan kita tambahin 6 ya, karena kan kita mau bagi dengan total cost driver. Nah, ketemu ya untuk processing sebesar 500.000. Untuk yang packaging juga sama, kita totalin dengan total cost driver-nya, yaitu menggunakan jumlah produk yang terjual teman-teman. Terus kita lihat, berarti kita jumlahin dulu nih angka 2000 botol, 2500 botol, dan juga 2800 botol ya. Oke, kita jumlahin dulu. Nah, udah ketemu deh. Untuk ABC rate-nya bagian packaging ya, itu sebesar 1644. Untuk inspection juga sama, kita bagi dengan total cost driver-nya yaitu 100, kita tambah dengan 120 dan juga 110. Udah ya. Nah, kalau udah kita bisa enter. Ketemu deh ABC rate-nya untuk inspection adalah 15.000. Berikutnya kita cari untuk delivery. Berarti 12.500.000. Oh, sorry teman-teman. Untuk delivery, ini dia udah kasih tahu langsung dalam bentuk persentase ya alokasinya. Maka sebenarnya untuk delivery kita nggak perlu cari ABC rate-nya, karena emang nggak bisa teman-teman ya. Dia langsung dialokasiin aja pakai persentase. Oke, maka ini saya kuningin aja teman-teman ya, karena nggak perlu dicari. Oke, kalau begitu kita kan udah dapat nih semua data ABC rate-nya. Kecuali delivery mah nggak apa-apa teman-teman ya, kita langsung alokasiin aja pakai persenan. Nah, maka kita bisa isi untuk data MOH di sini teman-teman ya, untuk masing-masing produk. Oke, kita mulai dulu dari aktivitas desain. Pertama-tama teman-teman pakai dulu angka ABC rate-nya yang udah kita cari tadi, yaitu 43.750. Ini kita mulai dulu ya dari bagian desain. Maka pakai angka MOH-nya, pakai angka ABC rate-nya
pakai angka bagian desain. Kalau udah, kita kali dengan berapa cost driver yang dihabiskan untuk produk summer. Oke, kita lihat berapa cost driver yang dihabiskan untuk bagian summer, yaitu 20 jam teman-teman nih. Ya, 20 jam berarti kita bisa kali dengan angka 20. Nah, untuk bagian spring juga sama. Kita ambil angka ABC rate-nya yang udah kita cari tadi, 43.000. Terus kita kali dengan cost driver-nya spring. Ya kan, kita kan mau nyari nih untuk MOH aktivitas desain untuk produk spring. Ya udah, berarti untuk spring adalah 25 jam. Maka kita kali dengan angka 25. Oke. Lalu berikutnya untuk produk winter, teman-teman ya. Maka kita ambil lagi angka ABC rate-nya dan kita kali dengan cost driver untuk produk winter, yaitu 35 jam di sini ya. Oke. Nah, untuk MOH bagian desain kita udah cari semua. Berikutnya kita cari untuk bagian processing. Caranya sama. ABC rate yang di sini kita tinggal ambil aja. Terus kita kali dengan cost driver yang dihabiskan untuk produk summer. Oke. Untuk produk summer dia bilang menghabiskan 3 bagian teman-teman ya. Berarti ini kita bisa kali dengan angka 3. Untuk produk spring dia menghabiskan sebanyak 5 cost driver atau 5 jam kerja mesin ya teman-teman. Kan di sini satuan cost driver adalah jam kerja mesin, berarti dia menghabiskan 5 jam. Terus untuk bagian winter ya, produk winter dia menghabiskan 6 jam kerja mesin. Ini kita bisa kali dengan 500.000. Nah, udah ketemu ya untuk processing. Berikutnya untuk packaging. Kita ambil lagi angka, sebentar, saya kecilin dulu. Nah, berikutnya untuk bagian packaging, kita tinggal ambil angka di sini, ABC rate-nya. Terus kita kali dengan cost driver-nya. Untuk produk summer, dia menghabiskan 2000 cost driver ya teman-teman, atau produk yang terjual. Lalu untuk spring, dia menghabiskan 2500. Dan juga untuk winter, dia menghabiskan 2800. Nah, oke. Berikutnya lanjut ke inspection. Kita ambil angka ABC rate-nya, di sini 15.000 ya. Terus kita kali dengan cost driver-nya. Untuk summer itu ada 100 jam. Lanjut untuk spring dia bilang menghabiskan 120 jam. Lalu untuk winter dia bilang menghabiskan 110 jam ya. Oke. Untuk inspection juga udah semua. Berikutnya kita bisa cari untuk bagian aktivitas delivery ya. Oke, untuk delivery ini kan kita lihat di sini dia mengalokasikan biaya MOH-nya berdasarkan persentase teman-teman. Berarti kita bisa langsung aja pakai total cost yang dialokasikan di sini 12.500.000 kita kali dengan kebutuhan persentasenya si summer ya. Berapa banyak alokasi biaya ke summer, yaitu 35%. Lalu yang di sini 12 juta. Untuk produk spring itu dia menghabiskan 40%. Oke. Lalu untuk delivery dia mengalokasikan sebesar 25% teman-teman ya. Oke. Nah, kalau nyampe sini udah semua, nyampe delivery, maka pengalokasian MOH kita sudah selesai. Kita sekarang tinggal cari tahu teman-teman, berapa total MOH yang terjadi. Total overhead cost. Pertama kita totalin dulu ya semua manufacturing overhead, tapi kita lihatnya untuk per produk ya. Untuk produk summer berarti dia menghabiskan overhead cost-nya sebesar 11.552. Oke. Lalu untuk yang produk spring juga sama, kita cari dulu total MOH-nya. Nah, 14.500 ya. Lalu untuk produk winter juga sama. 13.900. Oke. Kalau sampai sini udah selesai semua, kita jangan lupa cari cost per
cost per unit ya teman-teman. Tapi kita cari dulu total manufacturing cost-nya berapa. Nah, total manufacturing cost, ingat ya, kita jumlahin antara direct material, direct labor, dan juga MOH. Maka kita bisa sum dari sini direct material, lalu direct labor-nya 45 juta, dan juga total overhead cost yang barusan kita cari ya, 11.500.000 nih di sini teman-teman. Nah, maka udah ketemu nih untuk total manufacturing cost-nya produk summer. Nah, untuk produk spring sama winter itu juga sama, kita bisa drag aja ke samping ya. Nah, udah ketemu semua nih teman-teman angkanya. Berikutnya jangan lupa kita tulis dulu unit yang diproduksi berapa. Oke, kita link aja dari atas. Untuk summer 2000, untuk spring 2500, dan juga untuk winter ada 2800. Oke. Nah, yang terakhir kita cari cost per unit. Nah, cost per unit ini kita tinggal bagi aja teman-teman ya. Antara total cost kita bagi sama unit yang diproduksi atau yang dihasilkan. Nah, kalau udah kita bisa drag ke samping karena sama perhitungannya. Dan kita udah ketemu ya semua total cost per unitnya untuk masing-masing produk. Oke, coba kita lihat dulu sekilas ya. Angka yang muncul antara simple costing dengan ABC costing ini beda ya teman-teman. Untuk summer lebih mahal menggunakan activity based costing, untuk spring juga lebih mahal menggunakan ABC, tetapi untuk winter dia lebih mahal apabila menggunakan simple costing. Nah, tentu saja teman-teman ya, kalau ditanya bagusan yang mana sistem alokasi biayanya, ya tentu saja bagusan yang ABC ini teman-teman ya. Activity based costing selalu lebih bagus dalam proses mengalokasikan biaya. Oke. Nah, kalau udah activity based costing selesai, kita bisa cari income statement-nya teman-teman ya. Perhitungan gross profit menggunakan ABC. Nah, pertama-tama kita cari dulu revenue, sales revenue-nya berapa teman-teman ya. Sales revenue. Coba kita lihat informasi harga jualnya ada di mana teman-teman. Nah, di sini adalah dibilang Milkland menetapkan keuntungan untuk masing-masing minuman adalah 20% dari biaya produksi per unitnya. Maka nanti kita akan mencari sales revenue dengan cara COGS kita kalikan dengan 120%. Maka ini sales revenue kita bisa skip dulu ya. Karena informasinya seperti ini teman-teman, dia pakai sistem markup. Oke, maka pertama-tama kita cari dulu cost of goods sold nya. Cost of goods sold. Nah, untuk cari COGS jangan lupa ya, kita harus mengkalikan unit yang terjual di sini ya, terus kita kali dengan cost per unit untuk masing-masing produk. Nah, maka saya mulai ya teman-teman langsung ya. Berarti di sini 37.000 kita kali dengan unit yang dijual sebanyak 2.000 unit. Nah, itu untuk summer. Berikutnya untuk spring kita cari lagi, yaitu 41.000 kita kali dengan unit yang dijual 2.500 unit. Berikutnya untuk winter juga sama ya. Di sini 46.000 ya cost per unitnya, kita kali sama unit sold-nya. Nah, berarti untuk cost of goods sold kita udah ketemu ya, angkanya adalah 309 juta. Nah, berikutnya kita cari dulu sales revenue-nya. Yang tadi dia bilang menggunakan sistem markup ya, sebesar 20% dari biaya produksi. Maka caranya adalah COGS kita kali dengan 120% ya. Oke. Next kita cari gross profit-nya. Nah, untuk mencari gross profit kita tinggal kurangin aja ya revenue dengan COGS. Nah, maka udah ketemu nih. Untuk gross profit menggunakan activity based costing itu hasilnya adalah 61.908.000 teman-teman. Seperti itu. Baik, untuk problem 6 sudah selesai. Kita akan lanjut ke problem 8 ya teman-teman.
Tapi saya jeda dulu sebentar. Oke, saya lanjut ya untuk pembahasan problem berikutnya, problem 8. Saya geser dulu soalnya. Nah, oke. Tadi kan jangan lupa ya teman-teman, ada ralat modul untuk problem 8 untuk informasi nomor 4. Nanti bisa dicek aja dan dibenerin ya di modul teman-teman. Pertama kita lihat dulu overview soalnya ya. Di sini ada perusahaan yang namanya PT Floral. Nah, dia menjual reed diffuser dan juga terdapat 3 jenis diffuser yang dijual. Ada varian lavender, ada lily dan juga ada rose. Nah, di sini seperti biasa ya, disajikan informasi terkait dengan direct materialnya ya. Ada kaca, ada minyak dan juga ada alkohol. Beserta dengan kebutuhan per masing-masing produknya. Oke, coba kita lanjut lagi. Di sini ada informasi mengenai harga beli direct materialnya ya. Harga kaca dia bilang 500.000, harga minyaknya juga ada sama harga alkoholnya. Lalu di sini kita lihat lagi ada tenaga kerja ya, ada harga tenaga kerja yang diberi upah sebesar 150.000 per 3 jam. Oke. Berikutnya juga ada informasi mengenai kebutuhan produksi ya dari masing-masing produk. Untuk lavender dia menghabiskan 1,5 jam. Untuk lily dia menghabiskan 30 menit dan juga ada informasi untuk rose. Oke. Oh, maaf, untuk lily ini kita mesti olah lagi teman-teman angkanya ya. Karena dia masih tricky gitu teman-teman ya. Kita coba kerjain. Lalu di sini kita lihat lagi ada informasi dari unit yang diproduksi ya. Nah, ini total yang diproduksi adalah 10.000 unit. Terus nanti teman-teman tinggal cari ya alokasinya berapa unit. Ya, di sini ada persentasenya. Lalu di sini dia bilang ada informasi unit yang terjual hanya 95% aja. Jadi dia nggak bisa menjual semua nih. Ada sisanya nanti. Oke. Lalu berikutnya juga ada rincian harga jualnya ya. Lalu berikutnya juga kita lihat di sini ada informasi mengenai overheadnya 230 juta nih untuk total biaya overheadnya. Terus seperti biasa disajikan juga aktivitas-aktivitas yang terdapat di dalam produksi ya. Nah, yang pertama untuk mengalokasikan MOH-nya ini dia menggunakan aktivitas atau bahan baku tidak langsung yang digunakan. Oke, berarti ini terkait dengan indirect material ya. Lalu untuk yang kedua dia menggunakan aktivitas yaitu depresiasi juga dalam menghitung alokasinya. Oke. Lalu yang ketiga ada processing. Yang keempat ada ordering dan yang kelima ada inspection. Oke. Kita bisa langsung mulai aja. Oh, maaf, sebelumnya coba kita lihat permintaan soalnya. Nah, untuk permintaan soal juga sama teman-teman ya. Yang pertama kita diminta untuk menghitung menggunakan simple costing. Ya, basisnya pakai direct labor hour. Untuk yang kedua kita diminta menghitung menggunakan activity based costing, dan yang ketiga kita disuruh mencari gross profitnya. Oke, pertama-tama jangan lupa ya, kita awali dulu dari unit yang diproduksi dan juga unit yang terjual supaya nanti kita mudah ya ambil angkanya seperti itu. Coba kita lihat informasi dari produksinya ada di sini ya, di paragraf di sini. Untuk total unit yang diproduksi dia bilang ada 10.000 unit, cuman kita harus bagi-bagi lagi menggunakan persentase ke masing-masing produk. Oke, berarti untuk lavender 10.000 unit kita kali dengan 35% ya. Terus untuk produk lily sebanyak 30% dari 10.000 unit. Dan untuk rose juga dia menggunakan alokasi atau menghasilkan ya, bukan mengalokasi tapi menghasilkan produk sebesar 3.500 unit berarti ya, kan 35% kita kali dengan 10.000. Nah, ada ketemu nih ya. Berikutnya kita cari unit yang dijual. Nah, di sini dia bilang unit yang terjual hanya sebesar 95% aja dari setiap varian yang diproduksi. Oke, berarti di sini 3.500 kita bisa kali dengan 95%. Sama dengan varian-varian lainnya, kita tinggal drag aja ke samping.
ya, karena semuanya sama, sebanyak 95% aja yang terjual. Oke. Nah, berarti sekarang pertama kita bisa menghitung ya, perhitungan biaya menggunakan simple costing. Seperti biasa, kita mulai dulu dari direct material. Nah, untuk direct materialnya kita lihat dulu ke atas ya. Di sini dia bilang bahan bakunya ada 3, ada kaca, ada minyak aromaterapi, dan juga ada alkohol. Nah, coba kita cari untuk direct material pertama ya, untuk kaca. Nah, untuk produk lavender, dia bilang 1 unit menghabiskan 0,2 meter persegi kaca. Oke, pertama-tama jangan lupa kita mulai dulu dari unit yang diproduksi, sebanyak 3.500 unit ya. Berikutnya kita kali dengan kebutuhan kacanya, yaitu 0,2 meter persegi. Lalu kita kali dengan harga atau biaya ya, biaya yang dikeluarkan untuk kaca. Nah, di sini dia bilang harga kaca itu udah per meter persegi ya, udah sama. Dia bilang 500.000 per meter persegi. Ya udah, berarti kita bisa langsung aja dikali dengan 500.000. Nah, 350 juta ya biaya kacanya untuk produk lavender. Berikutnya kita cari untuk yang produk lili. Sama, kita mulai dulu dari unit yang diproduksi ya. Dia di sini memproduksi sebanyak 3.000 unit. Sorry. Oke, lalu kita lihat kebutuhan si lili yaitu 0,12 meter persegi. Nah, jangan lupa kita kali dengan harganya, 500.000. Oke. Untuk rose juga sama ya. Kita lihat berapa unit yang diproduksi, yaitu 3.500. Kita kali dengan kebutuhan produksinya si rose. Nah, si rose ini dia membutuhkan kaca sebesar 3/4-nya lavender. Nah, ini sebaiknya kita cari dulu ya. Saya akan gunakan kalkulator, yaitu dia bilang berarti 3/4-nya lavender. Berarti si lavender kan 0,2 ya teman-teman, 0,2 meter persegi, kita kali dengan 3/4, maka ketemu nih ya, 0,15 meter persegi yang dibutuhkan. Oke, kalau udah ketemu kita tulis ke sini, dan berikutnya kita kali dengan harga belinya kaca, 500.000 ya. Oke. Berarti untuk kaca udah ketemu semua biayanya berapa. Berikutnya kita cari untuk biaya dari minyak aromaterapi ya. Caranya juga sama, kita mulai dari unit yang diproduksi, terus kita kali dengan kebutuhan minyak aromaterapinya masing-masing produk. Untuk lavender dia bilang membutuhkan 7/6-nya dari rose. Nah, berarti kita lihat dulu rosenya. Nah, di sini rose dia bilang butuh 30 ml. Berarti kita cari dulu ya lewat kalkulator seperti tadi. Berarti 30 ml kita bisa kali dengan 7/6. Nah, berarti kebutuhannya minyak si lavender ya, dia butuh sebesar 35 ml. Berarti ini kita bisa langsung aja kali dengan 35. Oke. Nah, berikutnya kita lihat nih harga dari minyak itu berapa. Ya, di sini dia bilang harga minyak aromaterapinya per liter adalah 0,2 kali dari harga kaca, teman-teman. Berarti ini kita mesti cari tahu lagi ya menggunakan kalkulator. Harga minyak aromaterapinya dia bilang 0,2 kali harga kaca. Berarti sini 0,2 kita kali dengan 500.000 ya. Nah, ketemu deh. Harga beli dari minyak aromaterapi adalah 100.000. Ya udah, kita tulis 100.000. Nah, di sini dia bilang masih per liter. Nah, teman-teman jangan lupa nih. Di sini kan per liter, sedangkan tadi kita nulisnya kebutuhannya masih per mililiter. Berarti harga 100.000 ini kita harus bagi dengan 1.000 dulu, ya. Ingat ya, tangga satuan dari liter ke mililiter. 1 liter itu sama dengan 1.000 mililiter. Maka di sini kita bagi dengan 1.000 ya. Seperti itu. Next, kita cari untuk produk lili.
produk Lili memproduksi sebanyak 3000 unit. Terus kita kali dengan kebutuhan minyaknya si Lili, yaitu 27 ml ya. Berikutnya kita kali dengan harganya. Tadi harganya kita udah cari ya. Harga belinya minyak adalah 100.000. Jangan lupa kita bagi 1000. Nah, berikutnya kita mencari yang rose ya. Kebutuhan minyak aromaterapi untuk produk rose. Nah, di sini berarti 3.500 unit yang diproduksi, kita kali dengan 30 ml. Terus kita kali dengan harga belinya. Tadi kan kita dicari 100.000. Jangan lupa kita bagi dengan 1000. Biar jadi mililiter, satuannya sama. Nah, untuk minyak aromaterapi udah ketemu semua nih ya angkanya. Kita bisa lanjut mencari alkohol. Sama, untuk mencari alkohol, unit yang diproduksi sebanyak 3.500 unit, kita kali dengan 50 ml. Terus kita lihat lagi, harga beli dari alkoholnya berapa. Nah, di sini dia bilang, harga beli alkoholnya per liter, yaitu 0,5 kali harga minyak aromaterapi. Wah, ini kita mesti cari lagi teman-teman ya. Tadi teman-teman masih ingat kan ya, harga beli minyak aromaterapi itu 100.000. Tapi dia bilang harga alkohol ini cuma 0,5 kalinya aja. Berarti di sini kita bisa kali 0,5 ya. Sehingga ketemu harga dari alkohol itu adalah 50.000. Seperti ini nyarinya. Maka kita bisa tulis di sini langsung 50.000. Tapi jangan langsung di enter ya teman-teman. Tapi kita harus konversiin lagi nih dari liter menjadi mililiter ya. Jadi jangan lupa untuk dikonversi. Berarti ini 50.000 kita bagi dengan 1000. Nah, ketemu deh alkohol untuk lavender. Berikutnya juga sama, kita cari untuk yang lili. Untuk yang lili kita mulai dari 3000 unit yang diproduksi. Terus kita kali dengan kebutuhan alkoholnya produk lili. Di sini dia bilang 3/5 dari lavender. Nah, si lavender kan dia 50 ml ini butuhnya. Maka kalau kita bisa hitung secara langsung ya, berarti 50 dikali dengan 3/5 itu hasilnya adalah 30 ml ya teman-teman. Berarti ini saya kasih langsung aja, saya kasih komen 50 dikali 3/5 sama dengan 30 ml ya teman-teman. Seperti ini. Maka di sini kita kali dengan angka 30. Next, jangan lupa kita kali dengan harga beli dari alkohol, yaitu 50.000 ya. Terus itu masih per liter, jangan lupa dibagi 1000 biar jadi ke mililiter. Nah, berikutnya untuk produk rose. Untuk produk rose juga sama, yaitu kita mulai dari 3.500 unit yang diproduksi. Terus kita kali dengan 40 ml kebutuhan alkoholnya ya. Next, jangan lupa kita kali dengan harga beli alkoholnya, yaitu 50.000 dibagi 1000. Nah, udah ketemu deh. Semua direct material, baik kaca, minyak aromaterapi, dan alkohol udah ketemu semua. Nah, berikutnya kita tinggal nyari direct labor-nya. Nah, untuk mencari direct labor itu juga kurang lebih sama seperti yang kemarin-kemarin. Kita mulai dulu dari unit yang diproduksi. Untuk lavender 3.500. Kita kali dengan lamanya produksi 1 unit varian lavender. Oke. Di sini kita lihat varian lavender itu butuh mana teman-teman ya. Nah, di sini nih. Untuk memproduksi 1 unit diffuser lavender, dia perlu waktu 1,5 jam. Maka di sini kita bisa kali dengan 1,5. Terus kita kali dengan biayanya. Oke. Biaya dari upah tenaga kerjanya. Nah, di sini dia bilang tenaga kerja yang memproduksi diffuser diberi upah 150.000 per 3 jam. Maka di sini kita bisa kali dengan 150.000. Tapi jangan lupa dibagi 3 ya. Supaya jadi per jam. Oke. Nah, udah ketemu ya. Next kita cari untuk produknya lili ya. Untuk produk lili juga sama, 3000 unit kita kali dengan kebutuhan jamnya. Di sini dia bilang 1 buah diffuser lili diperlukan waktu 30 menit lebih cepat
ya. Ingat, 30 menit lebih cepat. Maka di sini kita harus mengconvert lagi teman-teman ya. Kita coba cari deh lewat kalkulator ya. Kan tadi lavender itu dia butuh 1,5 jam. Tapi 1,5 jam itu berapa menit teman-teman? Berarti 1 jam itu kan 60 menit, setengah jam itu kan 30 menit. Maka 60 menit ditambah 30 menit itu adalah 90 menit nih untuk si lavender. Oke, ini baru lavender 90 menit. Coba kita lihat lagi. Si lily dia bilang butuh waktu 30 menit lebih cepat teman-teman. Maka di sini 90 kita harus kurangin dengan 30. Sehingga inilah lamanya waktu yang diperlukan untuk memproduksi varian lily. Oke. Nah, 60 menit ini sama dengan 1 jam ya. Maka ini bisa kita langsung pakai aja angka 1 jam. Ya, semoga teman-teman paham ya cara mengolah angka tadi ya untuk yang diffuser lily ini, karena memang agak tricky soal ini. Jadi kurang lebih soal ujian kalian memang susah-susah ya seperti ini ya, banyak tricky-trickinya, teman-teman harus waspada lagi dan jangan sampai terkecoh gitu. Oke. Nah, berikutnya kita kali dengan harga beli biaya dari direct labor-nya. Oke. Biaya direct labor-nya di sini kan tadi 150.000 ya. Jangan lupa kita bagi dengan angka 3. Nah, berikutnya untuk varian rose ini kita lanjut. Untuk varian rose, kita mulai dari angka yang diproduksi 3.500 unit dikali dengan kebutuhan jamnya rose. 1 unit dia bilang butuh 2 jam. Oke, lalu kita kali dengan harganya. Ya. Nah, untuk direct labor udah ketemu ya teman-teman angkanya semua. Untuk lavender, lily, dan juga rose. Berikutnya kita cari manufacturing overhead. Nah, untuk manufacturing overhead, pertama-tama kita ngisi dulu ya tabel bantuannya seperti biasa. Tapi kita pastiin lagi dia menggunakan basisnya apa nih di simple costing ini. Nah, basis alokasi MOH-nya dia bilang menggunakan actual direct labor hour. Ya udah, berarti kita bisa tulis di sini direct labor hour. Dan kita cari deh untuk masing-masing produknya berapa lama. Oke, untuk varian lavender seperti biasa kita lihat dulu berapa unit yang diproduksi, yaitu 3.500. Kita kali dengan 1,5 jam ya. Ini di sini teman-teman. Nah, untuk memproduksi lavender ingat ya tadi butuh 1,5 jam. Maka ketemu ya total jam yang dihabiskan oleh lavender. Lalu berikutnya untuk produk lily sama, unit yang diproduksi kita kali dengan 1 jam. Jangan sampai lupa ya tadi kan kita udah nyari teman-teman ya berapa jam yang dihabiskan seperti itu. Lalu untuk rose juga sama, kita kali dengan kebutuhannya yaitu 2 jam. Nah, maka kalau udah ketemu semua ini nanti adalah angka yang kita gunakan untuk mencari simple rate ya seperti yang tadi. Oke, next kita cari dulu berapa total manufacturing overhead yang dialokasikan. Nah, dia bilang di sini biaya overhead yang udah terjadi itu adalah sebesar 230.275. Oke, kita tulis dulu angkanya 230.275. Nah, berikutnya kita cari simple rate. Nah, untuk mencari simple rate juga sama kayak tadi ya. Total manufacturing overhead ini kita bagi dengan total direct labor hour di atas teman-teman ya, yang udah kita cari tadi. Berarti 5.200 kita tambah dengan 3.000, lalu kita tambah dengan 7.000. Oke, ketemunya simple rate-nya yaitu 15.100. Nah, maka kalau udah ketemu kita bisa tinggal isi ya. Di sini manufacturing overhead-nya yaitu kita kali aja antara angka simple rate dengan direct labor hour yang dihabiskan oleh masing-masing produk. Oke. Maka untuk lavender ketemu ya. Caranya yaitu tadi adalah 15.000 kita kali dengan 5.200. Lalu untuk varian lily juga sama, 15.000 simple rate-nya kita kali dengan jam yang dihabiskan oleh si lily. Lalu untuk rose juga sama, simple rate-nya adalah 15.000 kita kali dengan
DL hour-nya Rose ya, jam yang dihabiskan oleh Rose. Nah, udah ketemu deh untuk biaya terkait manufacturing overhead nih. Nah, kalau udah ketemu semua, direct material, direct labor, dan juga MOH, kita tinggal hitung total manufacturing cost-nya berapa. Ini tinggal dijumlahin aja semua dari atas. Oke. Nah, untuk produk yang kedua dan ketiga juga sama, kita tinggal drag aja ke samping. Nah, udah ketemu di hasil teman-teman ya. Terus, next, jangan lupa kita bagi dengan unit yang diproduksi. Ini kita ambil aja angkanya dari atas ya. Terus kita drag ke samping. Baru kita cari unit cost per unit, sorry teman-teman ya. Kita cari cost per unit. Cara nyari juga sama, total cost yang udah kita cari tadi ya, yang udah saya bold juga. Terus kita bagi dengan unit yang diproduksi. Sehingga ketemu cost per unitnya untuk lavender adalah 203.650 ya. Oke. Lalu untuk produk kedua dan produk ketiga juga sama. Ya. Nah, berarti untuk simple costing sudah selesai. Kita bisa lanjut ke activity based costing ya. Oke. Untuk activity based costing juga sama. Pertama-tama kita cari dulu direct materialnya. Terus kita bisa copy ya, karena sama direct materialnya. Lalu berikutnya ada direct labor juga. Dan kita tulis dulu manufacturing overhead-nya. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk informasi angka dari direct material sampai direct labor, itu angkanya pasti selalu sama ya, antara simple costing dan juga activity based costing. Maka teman-teman bisa pindahin aja angkanya dari direct material nyampe direct labor ya, ke sini, ke activity based costing. Ini saya drag aja ke samping. Oke. Nah, coba kita mulai mencari manufacturing overhead-nya melalui cara activity based costing ya. Oke. Pertama kita butuh informasi terkait aktivitas-aktivitas yang ada di dalam perusahaan ya. Nah, yang pertama dia bilang mengalokasikan overhead-nya berdasarkan indirect material nih teman-teman ya, menggunakan bahan baku tidak langsung. Ya udah, berarti di sini kita tulis indirect material. Lalu berikutnya kita lihat di sini dia menggunakan depresiasi mesin. Ya udah, kita bisa tulis depreciation. Lalu di sini kita lihat juga menggunakan processing ya, ada aktivitas processing. Lalu ada aktivitas ordering ya. Dan juga ada aktivitas inspection. Nah, kalau mengisi manufacturing overhead seperti biasa, kita lebih baik mencari dulu berapa ABC rate-nya untuk masing-masing aktivitas ini teman-teman ya. Oke, berarti ini saya copy dulu ke sini. Nah, terus kita lihat berapa biaya yang dialokasikan untuk masing-masing aktivitas ya. Nah, di sini dia bilang untuk indirect material dia mengalokasikan sebesar 89 juta. Lalu untuk depresiasi dia mengalokasikan sebesar 76.500.000. Lanjut untuk yang processing adalah 34.560.000. Lalu untuk ordering adalah 12.345.000. Dan yang terakhir untuk inspection yaitu belum diketahui ya. Nah, untuk inspection ini kita perlu lihat lagi. Kita perlu selisihin antara total manufacturing overhead cost dengan biaya-biaya yang udah ketemu ini 4 tadi ya teman-teman. Seperti itu. Coba kita lihat lagi, total biaya overheadnya adalah dia bilang di sini selama bulan Februari sebesar 230.275. Ya udah, kita tulis dulu 230.275. Baru kita bisa cari angka inspection-nya ya.
Oke, berarti kita kurangin antara total dengan biaya-biaya yang di atas teman-teman ya, aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, ketemu deh untuk angka alokasi ke inspection. Nah, berikutnya kita cari dulu ABC rate-nya ya. Melalui total biaya yang dialokasikan untuk aktivitas tertentu, kita bagi dengan total cost driver. Berarti di sini 89 juta kita harus bagi dengan total cost driver indirect material berapa. Oke. Nah, di sini dia bilang perbandingan indirect material untuk lavender berbanding lily berbanding rose adalah 5, 3 dan juga 2. Berarti di sini kita harus menjumlahkan antara 5, 3 dan juga 2 teman-teman ya. Seperti ini. Baru kita enter. Nah, udah ketemu ya untuk ABC rate-nya indirect material. Berikutnya coba kita cari untuk depresiasi. Maka 76.500 ini kita harus bagi dengan total cost driver di sini ya. Nah, di sini dia bilang cost driver untuk lavender dia bilang 90 menit, untuk lily 120 menit, dan juga untuk rose adalah 110 menit nih. Ya udah, berarti kita tinggal totalin semua. 90 menit ditambah 120 menit dibagi dengan 110 menit. Oke. Untuk processing juga sama, kita bagi dengan total cost drivernya ada 24, 10, dan juga 14. Oke. Nah, untuk ordering juga sama. Tapi ingat ya, di sini tadi kita ada ralat soal untuk ordering terkait dengan produk lavender nih. Ya, tadi kan dibilang 4 kali. Tetapi setelah diralat menjadi 5 kali ya, setelah kita ralat. Oke, berarti di sini lavender adalah 5 proporsinya. Lalu untuk lily adalah 9 dan juga untuk rose sebanyak 6. Lalu untuk inspection juga sama. Kita bisa langsung bagi sama total cost drivernya. Ada 240 menit. Ada lily 150 menit dan juga untuk rose sebanyak 300 menit. Oke. Nah, ABC rate-nya udah ketemu semua teman-teman. Sekarang kita bisa langsung kaliin aja dengan masing-masing cost driver yang dihabiskan ya oleh setiap produk. Oke, kita langsung mulai dari indirect material. Berarti angka ini langsung saya ambil 8,9 juta. Kita kali dengan kebutuhan atau bukan kebutuhan sih, cost driver yang dihabiskan oleh si lavender. Yaitu di sini dia bilang berbanding 5 teman-teman ya. Maka di sini kita bisa langsung kali dengan angka 5. Oke, terus untuk indirect materialnya lily kita bisa kali dengan 3. Dan indirect materialnya rose kita bisa kali angka 2. Nah, udah ya. Lalu berikutnya untuk depreciation sekarang. Untuk depreciation untuk produk lavender kita kali dengan 90 menit ya di sini. Lavender. Lalu berikutnya untuk produk lily dia bilang 120 menit dan juga untuk produk rose dia bilang 110 menit. Oke. Berikutnya adalah processing ya. Untuk processing produknya lavender di sini dia bilang menggunakan 24 cost driver ya. Oke. Lalu untuk produk lily ada 10. Lalu untuk rose dia menghabiskan 14 cost driver ya, 14 satuan cost driver. Lalu lanjut ke ordering. Berarti di sini saya ambil ABC rate-nya 617.000. Kita kali dengan orderingnya lavender. Di sini sebanyak 5 kali ya teman-teman setelah diralat menjadi 5 kali. Lalu orderingnya untuk lily sebanyak 9 kali. Lalu berikutnya untuk produk rose dia memiliki ordering sebanyak 6 kali. Oke. Berarti yang terakhir kita tinggal cari yang inspection ya. Nah, untuk inspection juga sama, kita ambil angka ABC rate-nya. Terus kita kali
dengan cost driver masing-masing produk, yaitu untuk lavender 240, untuk lily ada 150, dan juga untuk rose adalah 300 menit. Oke, berarti udah semua teman-teman ya. Kalau mau make sure ini kita perhitungannya udah benar atau belum, kita tinggal sum aja teman-teman ya. Kita lihat di sini total sumnya adalah 89 juta nih, sama ya dengan yang di sini. Terus untuk depresiasi 76 juta 500. Oke, sudah sama. Untuk processing 34 juta 560. Oke, sudah sama. Ordering juga udah sama teman-teman ya. Dan juga inspection 17 juta 870. Nah, kalau udah, kita sebaiknya mencari dulu total MOH-nya teman-teman ya. Oke. Cara mencarinya kita bisa jumlahin aja semua ya. Dari indirect material sampai inspection. Nah, sama untuk produk yang kedua dan produk yang ketiga kita bisa drag aja ke samping. Nah, terus kita tinggal cari berapa cost per unitnya. Tapi ingat, kita cari dulu total manufacturing cost. Oke. Ini adalah total dari direct material ditambah direct labor sama MOH. Oke. Nah, ini juga kita bisa drag aja ke samping karena perhitungannya sama. Terus jangan lupa kita tulis ya unit yang diproduksinya lagi berapa banyak. Untuk lavender ada 3.500, lily 3.000, dan juga rose 3.500 ya. Oke, tinggal nyari deh berapa cost per unitnya. Nah, kita tinggal bagi aja manufacturing cost ya, total cost kita bagi dengan unit yang diproduksi. Ini kalau udah kita bisa drag ke samping karena perhitungannya sama. Nah, sampai sini sudah selesai nih untuk perhitungan activity based costing. Coba teman-teman bandingin lagi ya. Berapa sih cost per unit kalau menggunakan simple costing dan cost per unit kalau pakai activity based costing. Gitu. Oke, beda ya teman-teman angkanya. Pasti beda karena kita beda di sini MOH-nya. Oke, kalau udah kita bisa langsung lanjut mencari gross profit ya. Mencari komponen terakhir, perhitungan terakhir yaitu gross profit. Nah, yang pertama kita cari dulu berapa sales revenue-nya. Terus kita kurangin dengan COGS. Baru ketemu gross profit. Nah, untuk sales revenue, kita lihat nih informasinya itu ada di mana. Nah, di sini teman-teman ya. Untuk harga penjualan, dia udah cantumin satu persatu ya. Oke, kita langsung mulai dulu dari lavender. Dia menjual lavender dengan harga 300.000 per unitnya. Jangan lupa kita kali dengan unit yang dijual. Oke. Sebanyak 3.300 unit. Lalu kita kali lagi, kita jumlahin lagi dengan penjualannya si produk lily. Varian lily. Yaitu terjual sebanyak 2.800 unit, kita kali dengan harga jualnya lily. Lalu untuk produk rose juga sama, kita kali antara unit yang terjual 3.300, kita kali dengan harganya rose. Harga jual rose adalah 275 teman-teman ya. Oke. Nah, kalau udah berarti udah ketemu sales revenue-nya. Dan terakhir kita cari COGS-nya. Oke. Untuk COGS juga sama ya. Kita akan menggunakan cost per unit dari activity based costing. Terus jangan lupa kita kali dengan angka penjualan masing-masing produk. Oke. Untuk lavender udah. Lalu berikutnya untuk COGS-nya lily 138 kita kali dengan 2.800. Lalu untuk yang rose 198 kita kali dengan produk yang terjual rose. Nah, udah nih teman-teman ya. Berarti untuk gross profit tinggal dikurangin aja. Nah, sudah selesai teman-teman ya. Nah, oke, problem 8 kurang lebih seperti ini ya teman-teman.
gross profitnya itu ketemu 879 818750. Oke, cukup besar ya teman-teman keuntungannya. Baik, kalau udah mungkin kalau teman-teman masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang bingung, jangan lupa ya untuk masuk ke Meet Now, karena Meet Now pada saat kelas itu masih akan saya buka khusus untuk teman-teman yang bingung dan mau nanya. Oke, kalau gitu sekian video untuk hari ini. Jangan lupa nanti ada kuis ya setelah kelas berakhir, itu kuis take home, itu batasnya nyampe tengah malam hari ini ya. Jangan lupa dikerjain dan dikumpulin. Oke semuanya, itu aja video untuk hari ini session 5. Terima kasih buat yang udah menonton. Sampai ketemu di minggu depan. Bye bye semuanya.